atau ayam. Jadi leak ini kerjanya makan kotoran ayam. Harusnya tuh ada kitab induknya gitu loh tentang kitab sihir ini. Akhirnya bisa diturunin jadi berbagai macam sihir di seluruh dunia. Emang ritual untuk kayak adu ilmu hitam gitu. Tapi balik lagi ya, kita ngomongin tentang ilmu sihir itu tadi. Ini menarik banget buat gua karena ilmu sihir ini Halo semua, balik lagi di Sancakala. Gue di sini bersama Kiki dan Rizky. Oke, kita langsung aja ya ke pengalamannya Kiki. ya. Kiki, gimana pengalaman lu kemarin? Katanya ada pengalaman yang seru nih di Bali. Oke, semuanya Om Swastiastu. Aku sebelumnya izin dulu ya buat teman-teman Bali kalau mungkin di ceritaku ini ada hal yang aku nggak mengerti. Jadi boleh banget untuk teman-teman sebelumnya kalau ada hal yang dikiranya kurang pas dari apa yang aku jelasin ditulis di kolom komentar supaya aku mungkin bisa lebih terekspos dengan informasi ini. Oke, aku mulai ya. Jadi awalnya gini, gue liburan ke Bali itu kali ini gue dedikasiin memang untuk liburan spiritual. Beda sama liburan-liburan gue yang biasanya main ke Canggu dan sekitarannya. Gue emang sometimes itu sengaja ke sana untuk nyepi, walaupun nggak tanggal nyepi ya, untuk menyendiri, untuk ngikutin kayak cara hidup orang Bali, Hindu Bali di sana gitu. Karena di gue tuh rasanya menenangkan sekali. Tinggallah gue di tempat teman gue ini, yang mana dia adalah keturunan dari keluarga Brahmana. Nah, by the way teman gue ini calon pedanda ya. Dan di situ gue tadinya cuma mau ikut odalan aja. Odalan itu kayak upacara Bali, kayak mungkin upacara purnama atau upacara yang lain yang biasa mereka lakukan sebulan 2 kali. Nah teman gue ngasih tahu kalau akan ada ritual pertunjukan calon arang. Gue sebenarnya tahu tentang sejarahnya calon arang tapi belum pernah bener-bener nonton langsung. Dan pas gue datang, gue pikir itu kayak sendera tari biasa, tapi ternyata beda banget. Jadi dance banget, ritual sebelum pertunjukannya itu lebih panjang daripada pertunjukan sendera tari yang biasanya kita lihat di pura-pura. Ini emang ritual untuk kayak adu ilmu hitam gitu. Jadi di situ ada wetangan. Wetangan itu mayat-mayatan yang ditaruh di atas gumuk. Jadi yang gue datangin ini by the way ritualnya di Setra ya, Setra Kelungkung. Gue lupa di desa apa. Jadi mereka ditaruh di gumuk tuh tempat ngaben, jadi tempat orang diaben nantinya dibakar. Setra ini kuburan. Dan mereka dibiarkan untuk dibunuh. Jadi siapapun yang mau mengadu ilmu untuk membunuh wetangan ini dipersilahkan. Tapi bukan bunuh pakai pisau ya, tapi dengan ilmu santet. Kalau siapa yang bisa bunuh mereka dipersilahkan. Lalu setelah digumuk mereka dikubur semalaman. Jadi gue datang ke sana pun harus dengan kamen Bali dan bersuci dulu. Jadi kita dicipratin air dulu dan mereka melakukan kayak doa-doa panjang sebelum akhirnya mereka melakukan ritual ini. Yang gue tahu ilmu calon arang ini itu untuk menuju menjadi Ratu Leak. Jadi penjelasannya adalah calon arang ini kayak ilmu turun-temurun yang mungkin dari sejarahnya apa yang kita tahu tentang calon arang ini akhirnya diturunkan ke murid-muridnya, dan di dalam lontara pengleakan itu mereka belajar dari situ. Ada tingkatan-tingkatannya dari leak tai bele atau ayam. Jadi leak ini kerjanya makan kotoran ayam. Terus ada lade pade emas, ada garuda emas, baru sampai ke rangde. Nah, ngomongin rangde, di ritual ini ada rangdenya. Jadi kalau kita tahu sosok putih dengan taring panjang, lidah menjuntai, nah ini dipentaskan juga rangdenya. Yang which is siapapun yang peranin rangde ini udah pasti kerauhan. Jadi udah bukan dia lagi, dia cuma vessel doang. Itu serem banget. Lo bayangin di dalam kuburan nggak bisa pulang. Terus kita ngelihat orang dikubur yang sebelumnya ada pertunjukannya. Memang pertunjukannya keren banget, tapi gue tahu ini bukan pertunjukan untuk
pertunjukan biasa penghibur, ini emang pure pertunjukan ritual. Dan kenapa kita nggak boleh pulang, karena dilarang pulang, karena kayak makhluk-makhluk setra tuh bisa ngikutin kita sampai rumah. Temen gue pulang by the way, temen gue pulang karena ya mungkin dia nggak suka dan capek maksa pulang, gue nggak ikut, dan sampai sekarang dia masih sakit. Gue nggak bisa ngomong apa-apa karena prinsip gue di mana gue berpijak ya di situ gue junjung langit gitu loh. Jadi kalau dibilang nggak boleh pulang ya udah gue ngikut aja. Dan gue menyayangkan putusan temen gue yang sampai sekarang masih sakit dan suka histeris sendiri. Ngomongin soal leak ini, ada banyak gitu loh jenisnya. Mungkin kalau kita kenal tuh ada leak dengan kepala usus terbang-terbang, terus ada yang bentuknya dengan gigi panjang. Itu tuh kayaknya beda kelas leak gitu, cuman itu dari ilmu calon arang yang sama. Dan pertunjukan calon arang ini memang diinspirasi dari kisah calon arang dan Empu Barada yang pernah kita bahas di episode Sancakala sebelumnya. Oke, iya. Nah, ini kita dari tadi tuh fokus mendengarkan ceritanya Kiki ya. Karena memang calon arang ini kalau dinikmati secara langsung emang mungkin pertunjukan yang fantastis gitu loh. Ya. Bahkan kalau kita dengerin aja itu gue sampai ke bawah. Gokil sih. Jadi di calon arang ini ada hal yang menarik banget buat gue nih. Kisah calon arang ini tuh identik sama ilmu sihirnya. Begitu juga di pentas seninya kan. Dalam tariannya juga dia ngebahas tentang sihir. Nah di season sebelumnya Sancakala juga pernah membahas topik tentang calon arang ini. Buat yang penasaran cerita asli tentang calon arang, itu bisa langsung dicek aja di YouTube kita ya. Tapi sekarang gue mau ngebahas tentang kitab yang dimiliki oleh si calon arang ini. Oke. Jadi calon arang ini sebenarnya berasal dari Kediri, pas lagi masa kerajaan Erlangga. Ya. Nah ketika calon arang ini dikalahkan sama Empu Barada, murid-muridnya ini pada pergi ke Pulau Bali buat melarikan diri. Nah di sana itu murid-muridnya meneruskan ilmu yang diajarin sama si calon arang ini. Jadi memang pada akhirnya keilmuan yang dipelajari sama murid-muridnya ini ditulis di Lontara. Oke. Dan pada akhirnya bisa dibaca atau diterusin. Sehingga bisa ada tuh muncul Pentasari dan lain sebagainya. Oh itu yang makanya disebut Lontara Pangleakan itu ya? Iya. I see. Nah, tapi balik lagi ya, kita ngomongin tentang ilmu sihir itu tadi. Ini menarik banget buat gue. Karena ilmu sihir ini kemungkinan besar itu ada asal muasalnya atau ada induknya. Oke. Karena calon arang itu kan punya kitab. Ya. Dan kalau dari sejarahnya, kitab itu tuh berasal dari Dewi Durga. Oke, tapi sebentar deh, gue mau nanya. Sebenarnya ini rasa penasaran gue lagi sih, balik lagi. Ilmu sihir itu asal muasalnya dari mana sih? Karena kan seperti yang kita tahu, ilmu sihir itu udah ada dari zaman dulu banget. Dari zaman nabi-nabi, bahkan di agama pun ada ilmu sihir gitu. Ya. Nah, ini tuh sebenarnya asalnya dari mana sih? Kalau menurut gue ya secara logika tuh, ini kan kalau kitab calon arang tuh spesifik gitu loh, ilmu calon arang kan. Sedangkan di luar negeri tuh ada ilmu voodoo spesifik, terus ilmu sihir yang lain spesifik. Harusnya tuh ada kitab induknya gitu loh tentang kitab sihir ini, akhirnya bisa diturunin jadi berbagai macam sihir di seluruh dunia. Jadi kitab calon arang tuh cuman sebagian kecil dari bagian si kitab sihir induknya ini. Kalau tadi lo sebut Dewi Durga, mungkin emang bagian si ajaran tentang calon arang ini ya diturunin sama Dewi Durga. Tapi kan ya masa Dewi Durga itu dewi yang sama yang nurunin voodoo di Eropa. Iya juga ya. Ya makanya walaupun pementasan kemarin tuh serem banget buat gue, tapi gue tuh tetap penasaran apakah iya ilmu hitam ini tuh cuman calon arang aja, atau mungkin teman-teman bisa kasih masukan ke kita ilmu hitam apalagi yang kalian tahu, dan mungkin ada kitab-kitab sihir lain yang kalian tahu, bisa kita riset dari sini.